Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Karena pertolongan-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya mari Tuhan Engkau pilih keberadaan kami. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 kita akan baca pada ayat 11 ya. Kita akan baca di dalam ayat 11. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 16, di dalam pasal 16 dari Yeremia ini, ayat 17 dikatakan, sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, yaitu mencari rancangan Tuhan. Ya, mencari rancangan Tuhan, seperti yang sudah kita baca pertama dalam Yeremia 29 tadi, ya, ayat 11, ya, dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhanlah ya yang akan dinyatakan, disampaikan melalui firman ini, melalui Yeremia ini, ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita dapat rancangan Tuhan itu, rancangan damai sejahtera itu? Ya, damai sejahtera itu ada memang. Tuhan sudah sediakan bagi kita, tapi kita harus mencarinya untuk mendapatkan damai sejahtera itu, untuk mendapatkan rancangan Tuhan tentang damai sejahtera itu. Tentu kita pasti, ya, dengan daya upaya yang ada, kita mau supaya hidup kita mengalami damai sejahtera. Nah, kita perlu mencari rancangan ini, rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Karena kita tidak mau hidup kita itu berantakan. Jadi kita perlu mengetahui dan mendapatkan rancangan Tuhan tentang damai sejahtera.
Ya, bukan hanya sampai di situ aja, tetapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sekarang tergantung kita, mau kita mencari dan mendapatkan rancangan Tuhan itu tentang damai sejahtera, sehingga kita akan memiliki ya hari depan yang penuh harapan, ya. Karena hari depan yang penuh harapan itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak mencari. Segala sesuatu yang kita peroleh itu dimulai dari kita mencarinya, berusaha untuk mendapatnya, ya. Nah, kalau kita sudah memperoleh itu, bukan berarti cukup sampai di situ. Masih banyak hal yang akan kita hadapi di dalam dunia ini. Oleh sebabnya, untuk mendapatkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, matikan kehendak kita. Ya, ini hidupku, kupertaruhkan hidupku ke dalam tanganmu. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 12, ya, di situ ditekankan supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita masih serupa dengan dunia ini, kita harus segera mencari rancangan Tuhan tentang damai sejahtera itu, sehingga kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih baik, ya, akan lebih baik, ya. Jadi di situ kita harus perlu, ya. Jadi kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita kalau sudah mendapat rancangan Tuhan itu, dapatkah kita lakukan itu dengan baik dan benar? Ya. Jadi kita tidak akan bekerja mencari, meraih itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu yang membuka jalan bagi kita untuk kita mendapatkannya. Demikian pula yang kedua, supaya kita mendapatkan rancangan Tuhan itu, menyerahkan perasaan kita, persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan. Jangan kita tanggulangi masalah itu dengan kekuatan kita, tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Ya, walaupun pikiran kita memberikan suatu wawasan yang luas, yang mengetahui segala sesuatunya, tapi jangan lupa Tuhanlah segala-galanya. Pemegang kendali dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi kita perlu, ya, supaya kita jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, belajar untuk merendahkan hati, ya, rendah hati, merendahkan diri, ya, tunduk diri kepada Allah. Di sini dikatakan dalam Yakub 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kesombongan itu datang dari mana? Dari iblis. Sehingga kalau kita taat, tunduk kepada Allah, kita akan bisa dan pasti kita menang di dalam kita melawan iblis. Ya, iblis tidak senang melihat kita itu dekat dengan Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita hidup kita itu sejahtera, sehingga dia berdaya upaya untuk mencari kelemahan, titik lemah kita di mana, disitulah dia manfaatkan dengan tipu muslihatnya. Tapi kalau kita pegang teguh rencana Tuhan dalam kehidupan kita, damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, peganglah terus janji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bisa melakukan itu apabila kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan saya mau katakan pada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga firman sudah kami dengar ini akan bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin langkah kami Tuhan, tuntun kami, pelihara kami, berkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.